Ya, hai yes, balik lagi nih, kita ketemu lagi. Pasti udah kangen kan yang di balik TV ya. Nah, bulan ini kita pastinya adalah bulan yang keren banget. Karena bulan ini adalah bulan the power of words guys. Kita mesti tahu kalau kata-kata kita punya kuasa, amin. Nah, daripada lu cuma ngaca doang tuh di situ sambil mikir, aduh gue kurang cakep apa, aduh gue kurang cakep ini gitu. Mendingan lu ngomongin aja kata-kata yang baik buat lu. Nah, habis ini kita akan dengerin satu sharing yang pastinya luar biasa banget. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama muji Tuhan dulu. Amin. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ayo pinjam tangannya teman-teman. Let's go, sama-sama masuk. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Hey, siapa yang bersuka cita hari ini? Kita mau sama-sama nyanyikan sekali lagi buat Tuhan. Yes. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Let's go. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi katakan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Yeay. Mari yang di rumah yang bersuka cita, kita mau sama-sama bangkit jadi terang. Jangan lupa nari guys. Let's go. Whoa, 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 whoa. Kuasamu membebaskanku, tebus hidupku. Kebaikanmu nyata atasku, ubah hidupku. Katakan. Kasihmu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagimu. Kau kuatku dalam hidupku, takkan ku takut. Klaimkan saudara, kau Allahku, dalam terangmu takkan ku ragu. Kasihmu termegah di bumi, di surga.
Mau sama-sama klaimkan. Kasih-Mu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagi. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagimu. Bersinar bagimu. Yeay. Nyatakan sorak-sorai kita buat Tuhan dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Amin. Come on next song, yes. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyanyikan. Let's go, sing it. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my cry into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. Come on, jump. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Yes, sama-sama nyanyikan. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, nyanyikan saudara. Oke, siap-siap. 2, 3, let's go. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Whoa, oh, oh. Teman-teman, kita mau sama-sama klaimkan. Percaya bahwa kata-kata kita punya kuasa, amin. Ya, kita mau sama-sama untuk muji Tuhan. Katakan, you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Let's go! Praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise
praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. Shout His name, Jesus. Yes, sungguh Tuhan Kau layak dipuji, dimuliakan. Tiada yang mustahil Tuhan bagi Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Yes. Sungguh Tuhan, kami mau bawa pujian kami lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Sama-sama katakan. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Rasakan teman-teman, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Yes Tuhan. Semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Mari sama-sama dengan iman katakan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, amin, akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Nyanyikan sekali lagi. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku
pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, kami katakan, kami pikirkan, hanya padamu Tuhan kami berserah. Kami mau naikkan pujian kami padamu. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lebih tinggi lagi katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lebih tinggi lagi, sekali lagi katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terakhir kali katakan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu terus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, di dalam bulan The Power of Words, kami mau klaimkan, sungguh Tuhan, seperti lagu-lagu yang kami nyanyikan, kami bisa bangkit dan jadi terang. Kami boleh terus punya sukacita Tuhan untuk terus berada dan masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan terutama ya Tuhan, tidak ada yang sanggup untuk menghentikan kami dan menghentikan pekerjaan tangan-Mu. Dan Tuhan, di dalam hidup kami percaya bahwa kami sanggup dan mau untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semuanya yang baik yang dari Engkau. Kami mau pikirkan semua itu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan satu sharing dari teman kami. Biarlah Engkau yang terus kuasai Tuhan, supaya semua yang mereka perkatakan, Tuhan boleh masuk ke dalam hidup kami, masuk ke dalam hati kami, mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kalau masih pada ingat di bulan lalu, bulan Februari ketika XOS Anniversary, kita ada cerita bahwa setiap bulan kita akan membawakan sebuah tema The Power of Something. Dan di bulan Maret ini kita akan menceritakan tentang the power of words, kuasa dari sebuah perkataan. Dan hari ini ada bersama-sama dengan kita narasumber kita adalah Cidesi, di mana dia akan menceritakan transformasi di dalam hidupnya, di mana kata-kata sungguh sangat memiliki kuasa di dalam kehidupannya. Oleh karena itu mari yuk sama-sama kita sambut, di tengah-tengah kita ada Cidesi. Halo semua, ya pertama-tama mengucap syukur untuk kesempatannya bisa datang ke tempat ini, bisa sharing. Ya berharap berdoa semoga sharing kita hari ini itu bisa memberkati setiap teman-teman yang mendengarnya. Amin. Nah mungkin banyak yang udah kenal ya, Cidesi adalah salah satu ketua youth anak-anak muda di gereja kita. Tapi mungkin banyak yang gak tahu kalau Cidesi itu adalah seorang psikolog. Nah, apa itu psikolog? Pertanyaan pertama. Jadi kita tak kenal maka tak sayang. Jadi pertama-tama kita nanya dulu dong. Cidesi itu apa sih psikolog itu? Ya langsung kasih contohnya aja ya. Jadi kalau psikolog itu misalnya nih banyak nih mungkin beberapa teman-teman yang baru lulus atau mungkin bingung gitu ke depannya minatnya gue tuh apa, bakatnya gue tuh apa gitu. Nah psikolog itu bisa memberikan tes minat bakat. Jadi kalian bisa tahu minat kalian apa, bakat kalian apa. Atau mungkin juga tes IQ, jadi bisa tahu nih IQ-nya berapa. Nah selain memberikan tes psikologis, kita juga bisa melakukan konseling. Jadi misalnya ada teman-teman nih yang masa-masa di rumah ini terutama mungkin sering galau, bingung harus ngapain nih. Atau mungkin jadinya sedih dan lain-lain. Nah kita sebagai psikolog juga bisa memberikan layanan konseling. Jadi berharap dengan layanan seperti itu bisa membantu teman-teman untuk keluar dari setiap masalah-masalah yang ada. Wow, keren. Nah gue penasaran banget karena biasa gini, kalau misalnya anak-anak muda ditanya gitu ya, cita-citanya apa? Orang mungkin suka bertanya, gue pengen jadi dokter, gue pengen jadi pilot, gue pengen jadi guru. Jarang kan psikolog. Nah gue pengen nanya, apa psikolog itu cita-cita lu dari masa kecil? Sebenarnya enggak juga sih. Justru psikolog itu malahan awalnya bisa bermula bisa dibilang itu dari sebuah kegagalan. Wow. Nah jadi awalnya itu tuh gue berpikir gue mau masuk jurusan bisnis. Emang udah kuliah nih di jurusan bisnis gitu. Cuman dalam proses belajarnya itu ternyata ada mata kuliah yang gue dapet nilainya cukup rendah. Karena mata kuliah gue itu cukup rendah nilainya, jadi nilai gue tuh GPA gue tuh tidak mencukupi untuk masuk ke School of Business. Nah, GPA itu kayak IP ya kalau di Indonesia. Iya, terus udah gitu tapi karena kalau itu kan gelarnya itu kan Bachelor of Arts dan psikolog itu pas di luar itu juga sama Bachelor of Arts. Nah, jadi apa yang gue pelajari itu bisa gue transfer. Nah, jadi gue tinggal ganti major gue dari bisnis itu, gue berubah lah jadi psikolog. Akhirnya lah gue di sini gitu. Wah, malah karena dari sebuah kegagalan. Jadi teman-teman di rumah, buat kalian yang mungkin lagi mengalami kegagalan jangan takut gitu loh. Maksudnya rencana Tuhan selalu luar biasa ya. Iya, mungkin kalau kayak GPS kita lagi udah mau nyasar kayak namanya rerouting gitu kali ya. Kayak Tuhan mengarahkan kepada suatu rencana yang baru. Dan menurut lu sendiri, apakah memang psikolog itu sesuatu yang cocok buat lu? Sebenarnya gue gak menyadari itu gitu. Sampai akhirnya seiring gue berjalan ya gue menemukan juga gitu. Karena sebenarnya dari zaman sekolah itu pun juga mungkin ada orang-orang yang sering datang ke gue misalnya untuk curhat, untuk cerita. Dan ketika maksudnya meminta nasihat seperti itu. Dan lu suka melakukan itu. Iya, dan sebenarnya pas kita belajar secara, ketika kita kuliah itu kan kita ada belajar secara, maksudnya mata pelajaran yang umum kan. Dan kita juga ada belajar psikolog secara umum, psikologi secara umum. Dan dalam pelajaran itu gue juga enjoy gitu. Jadi sebetulnya itu juga sesuatu yang mungkin Tuhan arahkan untuk lebih tepat, lebih pasti lagi kayak gitu sih. Wah, luar biasa banget rencana Tuhan. Dan itu sedikit perkenalan tentang seorang Cidesi. Nah, pertanyaan ini udah mulai masuk nih karena tadi tema kita adalah the power of words. Bagaimana kuasa dari sebuah perkataan. Pertanyaan yang selanjutnya yang gue pengen nanya ke lu. Kita dengar-dengar nih kemarin dari Koar kalau gak salah ya. Lu lulus dengan salah satu lulusan terbaik dengan IP 3,95. Sungguh-sungguh luar biasa. Perkataan apa atau hal-hal apa yang membuat lu bisa finish well? Pasti ada nemuin struggle banyak dan lain-lain. Pasti gak gampang lah untuk bisa menyelesaikan sesuatu dengan excellent. Nah, hal-hal apa atau perkataan apa boleh share gak ke kita? Ya, itu pertama-tama juga tentunya puji Tuhan ya, karena benar-benar bukan karena hebatnya sendiri gitu, tapi beneran karena penyertaan dan pimpinan Tuhan gitu. Nah, selain itu juga selain karena kasih karunia Tuhan juga tentunya
tidak lepas dari dukungan orang sekitar dan itu juga dimulai dari keluarga. Oke, pertama dari keluarga. Ya, pertama jadi dari keluarga gitu. Nah, dalam proses menyelesaikan satu pendidikan itu tentunya itu nggak mudah. Ada kalanya kita mau menyerah, terutama ketika kita dihadapin dengan mungkin kasus-kasus yang sulit, hal-hal yang kita harus kayak project-project yang sulit, yang seperti itu gitu. Cuma gue inget banget gitu, setiap kali gue mau menyerah, gue inget gitu orang tua gue tuh termasuk yang berjuang dan mereka tuh sering ngomong, terutama kayak bokap, dia tuh sering ngomong gini, kamu pasti bisa gitu, apapun bisa. Jadi tuh bokap gue tuh emang orangnya tuh ngotot, tipenya mungkin ngomongnya ngotot kali ya. Jadi Pantang menyerah. Iya, pantang menyerah, ngotot. Dia jadi kalau dia mau apa dia bilang pasti bisa gitu. Jadi ketika gue berasa gue mau menyerah, kayak aduh kayak gue nggak bisa deh, kayak aduh ini susah banget gitu. Kayak ketika gue harus mencari beberapa klien untuk praktek kerja dan gue berasa gue harus cari di mana, gue nggak tahu gitu. Tapi bokap gue selalu bilang pasti bisa, segala hal kalau kamu mau usaha pasti bisa gitu. Jadi ya dari hal kata-kata yang seperti itu yang dulu mungkin kalau kita dengerin kayak dia kan sering cerita berulang-ulang ya. Mungkin orang tua teman-teman juga sering kali kalau cerita tuh ngomong berulang-ulang gitu. Kadang-kadang kita bisa bosen dengarnya, tapi tanpa kita sadari setiap kata-kata berulang-ulang itu tuh yang akhirnya jadi kekuatan buat gue sendiri saat gue down gitu. Jadi ketika gue mau menyerah, ya gue inget gitu kata-kata orang tua gue untuk gue tuh terus berjuang gak menyerah gitu. Karena gue pasti bisa kalau ketika gue mau berusaha seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Terus selanjutnya selain perkataan dari keluarga ya. Ya pertama kan keluarga, kedua tentunya dari teman-teman, dari orang-orang sekitar. Jadi gue bersyukur gitu, gue dikelilingi oleh lingkungan yang positif. Jadi ketika gue merasa gue gak percaya dengan kemampuan gue sendiri, ada orang-orang tuh yang bisa menyemangati gue dan mengingatkan gue kan siapakah diri gue, mengingatkan gue apa yang udah gue lalui dan akhirnya gue bisa terus keep going gitu. Dan selain teman-teman itu juga satu yang paling lumayan gue ingat itu adalah satu dosen gue. Karena ini dosen yang gue kagumi gitu, dia tuh smart dan dia itu tuh ketika dia menceritakan sesuatu itu bisa kayak ngebuka pikiran. Pas lu lagi kuliah S2 ya? Pas gue lagi kuliah S2 ini. Nah dosen ini tuh susah dihubungin sebetulnya. Karena mungkin sibuk ya. Jadi ketika gue ada satu kasus yang gue bingung gue harus menyelesaikan gimana. Nah dosen gue ini tuh dia bukannya membantu gue menyelesaikan kasus itu atau memberikan solusi. Dia malah bisa bilang, saya percaya kalau kamu satu hari jadi psikolog yang handal. Saya udah melihat kamu, cara kerja kamu dan lain-lain dan saya percaya gitu. Dan ketika mendengar perkataan itu ya, gue bukannya, maksudnya gue jadi kayak jadi semangat gitu. Yang tadinya down, gue nggak tahu gimana, akhirnya gue berusaha supaya gue menemukan solusi atas kasus ini. Nah dari situ gue belajar gitu. Kadang-kadang mungkin ada teman yang datang ke kita cerita, kita nggak tahu kita harus ngapain, bantuin solusi dia gimana, kita nggak tahu gitu. Tapi satu hal ketika kita memberikan dia semangat, ketika kita percaya kalau dia mampu, tanpa kita sadari itu memberikan dia kekuatan dan akhirnya dia bisa sendirinya menemukan jawabannya gitu. Jadi kadang-kadang emang kita nggak bisa membantu semua orang untuk menemukan jawaban, tapi kita bisa di samping dia memberikan semangat lewat kata-kata, lewat kepercayaan, dan akhirnya dia bangkit dan dia mampu gitu untuk melanjutkan apa yang dia mulai kayak gitu. Itu sih yang terjadi di gua gitu. Nah itu kan dari yang kedua ya teman-teman orang sekitar. Dan yang ketiga itu adalah tentunya dari diri kita sendiri gitu. Perkataan-perkataan dalam diri kita sendiri. Nah gua itu ketika gua misalnya baca buku atau ketika gua baca kayak firman Tuhan atau gua dengar lagu atau apapun itu. Dan kalau misalnya ada kata-kata yang menguatkan gua, itu biasa tuh gua tulis di buku. Selain gue tulis di buku atau gue tuh tulis di kertas kayak memo notes gitu, gue tempel di tembok, di lemari gitu. Jadi kalau ada yang pernah ke kamar gue bisa tahu di lemari gue tuh ada banyak kayak stiker-stiker tempelan gitu. Nah itu tuh jadi ketika gue lemah dan ketika gue baca itu tuh menguatkan gue gitu. Jadi ya memperkatakan itulah. Salah satu contohnya nih, ayat yang gue suka itu words of God itu Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah jadi dalam sepanjang perjalanan gue itu ketika gue merasa gue gak mampu, ketika gue merasa gak yakin, gue percaya gitu. Segala perkara, segala hal itu gue mampu bersama Tuhan. Katakan gitu. itu di dalam hidup lu? Iya, gue katakan itu di dalam diri gue gitu. Dan selain itu juga gue akan ingat gimana penyertaan Tuhan dalam hidup gue sebelumnya gitu. Jadi gue percaya Tuhan yang menyertai gue kemarin-kemarin, Tuhan juga yang akan menyertai gue sekarang dan Tuhan akan menyertai gue di masa depan kayak gitu. Itu sih yang jadi salah satu pegangan gue ya. Setiap kali gue down, setiap kali gue gak bisa, ya gue memperkatakan itu
Oke, mungkin gue boleh konklusi dikit gitu loh. Maksudnya ternyata penting banget peran dari keluarga, peran dari teman-teman. Dan yang paling penting adalah peran dari kita pribadi. Iya betul. Nah itu kan tadi lu cerita yang enak-enak dong. Oh perkataan yang suportif, perkataan orang yang mungkin mendukung lu, membuat lu jadi semangat dan lain-lain. Ada gak perkataan yang justru bikin lu down? Perkataan yang justru membuat lu jadi merasa, aduh kayak gue gak bisa. Boleh ceritain gak pengalaman itu? Ya tentu aja ada gitu ya perkataan-perkataan yang down gitu. Jadi ingat gitu pas zaman sekolah dulu. Jadi kan kalau misalnya kita zaman sekolah kayak SMA gitu, kita tuh sering ada prakarya, sering ngerjain tugas gitu. Dan itu salah satu yang gue enjoy gitu. Jadi kita pernah ada project kayak kita tuh harus kerjain kayak kita pakai clay, main clay gitu, kita bentuk-bentuk sesuatu. Nah, gue tuh enjoy buat itu. Saking niatnya, itu tuh gue bikin rumah Hansel and Gretel. Tau gak sih kisah anak-anak itu yang dia punya rumah dari cookies, dari biskuit, dari permen. Nah, gue bikin deh tuh cookies, permen, segala macam gitu lah. Biar menyerupai rumah Hansel Gretel, rumahnya dari cookies and coklat gitu. Jadi gue bentuk seperti itu. Itu bikinnya lumayan lama gitu. Karena kan harus detail gitu. Nah, pada saat gue enjoy, gue nikmatin gue buat itu. Terus ada orang yang ngomong gitu. Kayak kamu lah yang ngapain sih, kamu ngapain kayak gitu buang-buang waktu, gak sia-sia gitu kan. Terus ya itu lumayan bikin gue down. Atau misalnya kan kita ada tugas misalnya kayak kita harus melukis gitu. Itu tuh juga ada kata-kata seperti itu, kamu lah yang ngapain. Karena kan kita ngelukisnya bukan pakai cat air doang, pakai cat minyak juga. Jadi kayak mungkin ngotorin rumah juga. Jadi tuh ada kata-kata yang seperti itu gitu. Dan buat gue tuh kayak ketika gue maksudnya mau mengerjakan satu hal desain atau apa tuh gue kayak berasa mungkin ini buang-buang waktu, mungkin ini sia-sia gitu. Tapi setelah sekian lama gitu kayak kalau misalnya kalian pada tahu kalau sekarang ini kan terkenal gitu banyak banget kue tuh yang kayak bisa dibentuk lucu-lucu gitu kan. Kalau sekarang mana banyak banget dunia kreativitas yang maksudnya desain dulu apa tuh kayak gak terlalu ya. Iya banyak gitu dan ketika gue ngeliat gitu gue kadang-kadang bisa kayak flashback gila ya kalau seandainya dulu itu mungkin gue terjun di dunia ini mungkin tuh gue bisa melakukan itu gitu. Jadi kadang-kadang somehow tuh bisa berasa coba dulu gue coba gitu. Tapi dari sini gue belajar sebetulnya kalaupun gue mau mulai sekarang juga gak masalah. Balik lagi ke gue mau atau enggak gitu pertama. Dan kedua yang gue pelajarin juga yang mana yang mau kamu percaya, perkataan orang lain atau perkataan dirimu sendiri gitu. Istilahnya percayakah kamu pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu gitu. Itu juga sih yang gue pelajari gitu. Jadi ketika gue berpikir seperti itu, gue jadi menyadari gitu. Balik lagi, kamu bisa atau enggak, bukan apa katanya orang lain, tapi apakah kamu percaya sama diri kamu. Respon hati berarti itu penting. Iya, respon hati, exactly benar. Nah itu yang pertama yang salah satu contoh lainnya karena itu terjadi juga adalah ketika karena gue itu kuliah sekolah itu dari TK sampai SMA di satu sekolah yang sama. Jadi lingkungan sama, teman-teman sama, semuanya backgroundnya semuanya sama lah kurang lebih gitu. Nah kita tuh biasa habis lulus itu kita ada dekat daerah tempat tinggal kita tuh ada satu kampus dan orang-orang pasti berpikir ya lu dari TK sampai SMA udah di sekolah di sana. Pasti lu juga bakal kuliah di sana juga kayak gitu. Nah tapi tuh gue tuh emang punya cita-cita gue tuh pengen kuliah di luar. Karena gue pengen keluar dari zona nyaman, ketemu orang-orang yang berbeda. Pengen mencoba segala sesuatu yang baru yang berbeda gitu. Jadi gue gak pernah mencari tentang sekolah di Indo. Ya pun mungkin orang-orang berpikiran Cidesi ini pasti bakal sekolah di Indonesia, sekolah di samping sekolahnya dari yang TK sampai SMA itu. Iya, kurang lebih yang sama gitu. Tapi ya emang gue gak pernah mencari kuliah di Indo, gak melirik sekalipun, maksudnya kayak formulir apapun gue gak lihat gitu. Jadi gue emang udah browsing tentang kuliah di luar kayak gitu. Dan ya itu gue maksudnya fight for it gitu. Gue beneran mencari dari segala uni gitu dari Australia, Singapura, Amerika semua, maksudnya gue browsing gitu, gue pelajari syarat-syaratnya apa, intinya gue kejar itu. Dan dari situ gue belajar gitu, sebetulnya ketika lu percaya lu mampu dan lu mau, ya lu bisa. Lu mau berjuang untuk itu. Iya, lu mau berjuang untuk itu lu bisa gitu. Tapi ketika lu memilih untuk percaya apa kata orang, yang orang lain bilang gitu, lu stop di sana ya lu gak akan mendapat apa-apa gitu, lu gak akan sampai kemana-mana kayak gitu. Itu sih yang gue pelajari, jadi dari diri gue sendiri ya gue balik lagi gitu setiap kali gue mendengar banyak kata orang, coba lu tenang, coba lu berpikir maksudnya ke diri lu sendiri tanya, lu mau gak? Pertama lu mau dulu gak gitu ya, lu mau gak? Karena kalau lu mau pun ya lu akan berjuang untuk itu kayak gitu sih. Dan maka itu sebenarnya penting juga gitu loh, maksudnya setiap kata-kata orang itu kita masih punya filter. Kita masih punya filter, mana yang bisa kita terima, mana yang enggak. Dan yang terpenting juga adalah kita mesti punya hubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa semakin mengenal diri kita. Karena ada kalanya juga perkataan orang tersebut mungkin benar.
perkataan orang tersebut benar. Jadi bagaimana kita mesti memfilter. Filter itu penting banget. Maksudnya perkataan orang tersebut adalah untuk membangun diri kita atau untuk seperti apa. Oleh karena itu hubungan dengan Tuhan sangat penting gitu loh. Dan pertanyaan yang terakhir gitu loh. Pertanyaan terakhir adalah menurut lo gitu loh. Karena judul kita the power of word. Bagaimana perkataan itu powerful. Perkataan yang paling powerful yang sangat memberikan suatu transformasi atau efek di dalam hidup lu itu seperti apa? Yang paling powerful ya, kalau gue bilang itu words of God gitu, firman Tuhan. Karena salah satu alasannya juga mungkin karena kita dibesarkan dalam sekolah Kristen, jadi kita ada pelajaran agama itu kita harus menghafalkan ayat. Jadi ayat itu tuh kadang bisa tanpa hafal gitu dan tanpa kita sadari ternyata itu menjadi remah dalam hidup kita. Nah, ada satu masa di mana gue itu tuh lagi ke perpustakaan, lagi mau belajar gitu tuh masa pas kuliah, pas S1. Dan gue tuh cuma baru mau belajar, gue lagi kayak baru buka buku, gue baru duduk. Tiba-tiba tuh gue terdengar jelas, gue gak lagi habis baca Alkitab, gak habis nonton khotbah atau apapun itu. Tapi gue tiba-tiba teringat jelas kata-kata yang berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Amsal 23:18 gitu. Dan itu tuh gue sampai kaget gitu, istilahnya kayak ada seorang seperti kayak ada bisikan seperti itu gitu. Dan itu yang gue pegang sampai saat ini gitu. Tapi memang sebelumnya tentu karena sering baca Alkitab juga makanya bisa muncul kata-kata itu kan. Tapi dalam hal itu maksudnya dalam waktu-waktu itu gue gak lagi baca Amsal, gak lagi baca apa gitu. Benar-benar secara pop up gitu aja. Randomly. Iya, dan itu salah satu momen yang berkesan gitu. Karena kan ketika kita masa kuliah S1, kita masih dalam kedepannya gue harus ngapain dan lain-lain gitu. Jadi itu menjadi salah satu pegangan gue juga selain ayat yang tadi yang pertama itu, ini juga satu ayat pegangan yang selalu gue pegang untuk percaya selalu kalau masa depan di dalam Tuhan itu selalu ada dan setiap harapan-harapan gue itu tak akan hilang gitu. Nah jadi setiap kali gue merasa down, setiap kali gue merasa gak mampu, ya gue akan ingat setiap firman Tuhan itu gitu. Yang dijanjikan di dalam hidup. Iya, orang lain tuh boleh berkata banyak tentang hidup kamu, orang lain tuh bisa beropini banyak lah dan lain-lain gitu. Tapi satu hal yang harus lu pegang itu, fondasi yang harus lu pegang itu yaitu words of God gitu, firman Tuhan itu yang harus jadi akar gitu. Karena dari sana itu ya lu harus tahu gitu, lu tuh siapa gitu, lu siapa dan apa jadi janji yang Tuhan berikan di dalam hidup lu, kayak gitu. Itu sih yang jadi kekuatan. Wow, keren banget sih. Karena kayak benar-benar berasa, iya sih maksudnya kayak luar biasa banget powerfulnya firman Tuhan di dalam hidup kita gitu. Makanya penting banget untuk kita terus dekat sama Tuhan sehingga Tuhan bisa bawa kita ke level-level yang mungkin kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi kayak keinget gitu loh, maksudnya dari cerita Cidesi di mana Cidesi cerita khususnya pas kuliah ya, maksudnya kayak orang mungkin berpikir mungkin Cidesi bakal kuliah di Indonesia dan lain-lain. Tapi maksudnya ketika lu percaya gitu, maksudnya lu deket sama Tuhan dan lain-lain, mana akhirnya Tuhan bisa bawa lu ke suatu tempat yang luar biasa dan sampai bahkan kegagalan pun bisa Tuhan arahkan menjadi sesuatu yang memang Tuhan tepatkan di dalam kehidupan lu. Iya benar sekali sih. Karena emang kadang-kadang kalau misalnya bisa dibilang banyak hal terjadi tuh gak seperti yang gue maunya begini gitu. Misalnya gue maunya cuma jalan sampai ke sini gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh bisa bawa jauh lebih lagi dari yang kita mau, yang kita doakan, yang kita pikirkan tuh bisa jauh lebih lagi gitu sih. Itu yang juga yang gue berasa amazing-nya Tuhan gitu dalam hidup gue gitu. Oke. Wow, kalau gitu gue mungkin boleh konklusiin gitu loh. Maksudnya di dalam hidup ini gitu loh, maksudnya banyak banget perkataan. Entah itu perkataan dari keluarga, entah itu perkataan dari teman, atau mungkin perkataan dari kita sendiri. Ada perkataan mungkin yang membangun kita, bikin kita semangat, atau kadang-kadang ada perkataan yang mungkin bisa bikin kita down. Tapi yang paling terpenting dan yang paling powerful adalah bagaimana kita memegang perkataan-perkataan firman Tuhan di dalam hidup kita. Benar. Karena Tuhan sang pencipta kita dapat melakukan sebuah perkara yang jauh lebih dari yang kita bayangkan sebelumnya gitu. Jadi hari ini gitu anak-anak muda gitu loh, pengen encourage setiap dari kita, pengen mendorong setiap anak-anak muda di tengah-tengah kita, pegang terus perkataan firman Tuhan. Amin, yes. Sesuatu yang sederhana tapi percayalah itu akan menjadi sesuatu yang begitu powerful yang akan mengubahkan kehidupan kita. Jadi jangan malas-malas gitu untuk baca firman Tuhan. Mungkin ini kayak sesuatu yang kayak aduh gue orangnya gak suka baca, aduh gue males baca. Tapi maksudnya gue cuma berasa
perkataan itu benar-benar akan menuntun hidup lu, ya enggak? Iya, betul sekali. Ya sih, gitu aja konklusi dari gua. Dan kalau dari lu sendiri, apakah ada sedikit konklusi, maksudnya untuk encourage setiap anak-anak muda, biar mereka nggak kehilangan pengharapan, setelah itu boleh doa buat setiap dari kita, khususnya buat anak-anak muda, biar setiap dari kita bisa jadi anak-anak muda yang gak sembarang memperkatakan sesuatu dan bisa memfilter apa yang masuk di dalam hidup kita. Iya, seperti ayat yang berkata jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan gitu dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku dan kesucian. Dan salah satu itu kan perkataan gitu. Nah jadi ayo gitu kita sebagai anak-anak muda, kita jadi teladan gitu, dimulai dari perkataan gitu. Seperti tadi di-sharingkan, perkataan itu tuh bisa membangun, bisa juga menjatuhkan. Jadi ayo kita sama-sama perkatakan sesuatu yang positif, yang membangun, dan tak lupa juga perkatakan untuk firman Tuhan, baik untuk ke diri sendiri maupun untuk ke orang lain gitu. Karena percaya itu memiliki kuasa yang akan bisa mengubahkan hidup seseorang juga. Ya kayak gitu sih dari gue. Gue langsung tutup aja ya dalam doa ya. Oke. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini ketika kami boleh sama-sama kembali sharing, ketika kami boleh sama-sama menceritakan bagaimana Tuhan Engkau bekerja dengan amazing Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa sungguh ada kuasa Tuhan di dalam setiap perkataan-perkataan dan terutama ada kuasa Tuhan di dalam setiap firman-Mu. Kami berdoa, pakai Tuhan setiap anak-anak muda yang mendengarkan, biarkan sungguh setiap perkataan-perkataan yang kami keluarkan adalah perkataan yang memberkati, adalah perkataan yang bisa menguatkan orang-orang sekeliling kami. Dan kami juga rindu ya Bapa supaya kiranya firman-Mu juga terus menjadi perkataan-perkataan firman-Mu, janji-janji-Mu Tuhan terus menjadi fondasi yang kuat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak muda-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi dan apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan Engkau ingin rindu untuk memakai setiap kami dengan lebih luar biasa lagi. Amin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang udah berdoa dan percaya bahwa sungguh ada kuasa dalam Tuhan yang mengalir, yang akan mengubahkan setiap hidup kita, sama-sama katakan amin. Amin, wow thank you banget Ci Desi udah cerita pengalaman hidupnya yang percaya bakal mengingatkan setiap anak-anak muda hati-hati dengan setiap perkataan kita dan hati-hati apa yang kita terima. Pegang terus firman Tuhan dan janji Tuhan di dalam kehidupan kita dan jangan lewatkan bulan depan kita juga punya ya tema yang seru The Power of Something. Oke, kalau gitu thank you semuanya. Thank you semua, bye-bye.